Ya, teman-teman, mungkin kalau untuk emiten-emiten yang agak sangkut-sangkut dikit, nanti kita bahasnya biar agak santai dikit teman-teman ya. Biar saya bisa menentukan garis bawah sama garis atas dan tidak terlalu banyak emiten yang dibahas ya. Mungkin untuk saat ini kita akan update aja emiten-emiten yang diupdate aja teman-teman ya. Tapi nanti mungkin ya saham-saham yang nyangkut lagi saya susun dulu teman-teman ya. Mau dari mananya biar semuanya bisa memahami di mana penurunannya, di mana kenaikannya, dan perkiraan penurunannya sampai mana gitu ya, ataupun nanti kenaikannya sampai mana. Oke, terima kasih teman-teman selama ini support dengan channel saya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan, beri komentar, terus nge-like, nge-share juga, terima kasih ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan berkembang. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan ya, dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman itu digantikan 10 kali lipat. Baik teman-teman, sebelum mulai kita ulas sedikit lah komentar teman-teman ya. Ada di petarung katanya Goto tahun ini nyentuh angka 400. Mudah-mudahan teman-teman ya, untuk keren katanya. Terus ada dari Mars 563, tolong bahas saham BNGA tambah TAPG ya, nanti kita bahas. Dari Agustusianti juga hadir Kang, terima kasih ya. Bahas jas menyangkut, nanti yang nyangkut ya saya bahas juga. Terus yang Lipe ya, Oyan Maung, nanti kita bahas juga untuk yang nyangkut ya. Target realistis untuk CBDK dan HGII ya, baik, nanti kita akan 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 kita bahas. Terus dari Mustakfirin, INTP dong Bang, nyangkut di 6100. Terima kasih, jazakallah khairan wa iyaka ya teman-teman ya. Terus dari Mas Nutabjab ya 2059, CBDK sama HGI ya. Baik, nanti kita akan bahas teman-teman. Terus ada dari MLPA sama LPK dan PPA, nanti kita bahas ya. Ini terima kasih sama-sama. Dari Leon juga yang nyangkut, nanti kita akan bahas ya. Yang nyangkut-nyangkut biar enak teman-teman untuk ngebahasnya. Baik, kita sebelum kembali lagi, kita akan bahas emiten-emiten yang diupdate aja ya. Dewa, kita coba Dewa. Ada teman kita juga ya di sini ya, kita chat updateannya. Karena Dewa ini lagi banyak dibahas ya Dewa ya. Karena dia break ya. Ya break tapi kempes lagi kan. Saya tadi saya bilang ini mau break nih ya, ternyata nggak mau dia ya. Tapi dia cenderung dorongan dari atas dan bandar lokal keluar. Teman-teman perhatikan, bandar lokal keluar sangat besar, digantikan dengan bandar poren. Bandar lokal keluar, poren masuk teman-teman ya. Itu bertanda baik apa buruk, tergantung siapa teman-teman ya. Ini sebagai bandar lokalnya ya. Bandar lokal dulu kita lihat bandar lokalnya siapa yang ngebuang. Ada kakak YP LG ya, LG sama IO teman-teman ya, yang sebagai penggerak untuk keluarnya ya. Dia juga cenderung ditahan, kemarin itu ditahan di harga atas teman-teman ya, cenderung sideways ya. Area sideways itu antara 124 sama 100-an ya, sekitar 24 poin, merebutkan 24 poin gitu ya. Nah mereka itu sideways-nya itu dari tanggal berapa nih, 4 Desember ya, cenderung sideways. Tadi break saya bilang ini bisa up nih, bisa ke angka 140, saya bilang ternyata didorong lagi. Ternyata up sekarang itu adalah pembuangan daripada bandar lokal, dimanfaatkan sama bandar lokal untuk keluar. Tetapi walaupun bandar lokal keluar, poren ngambil. Nah teman-teman ya, ada AK, ada BK, ada CC, ada BB, broker besar semua ya. Harusnya sih secara brokeran ini gitu ya kan, bandar lokal juga sudah ngambil sejak tanggal berapa nih, 30 Januari ya. Nah 30 Januari si AK, BK, CC, JP, PSBB ini adalah broker-broker yang ngambil semua, apalagi si AK sama si BK teman-teman ya. Saya pikir sih kalau udah mereka yang ngambil cenderung aman-aman aja teman-teman ya. Apalagi si BB sudah mulai masuk gitu ya, walaupun 10.000 tapi lumayan lah teman-teman. BB sama JP sudah masuk, lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan dipertahankan terus teman-teman sampai ke targetnya ya. Target di 140 dulu teman-teman ya untuk si Dewa ini. Kalau kita lewat, kalau kita cek ya Dewa, nah Dewa ini masih ada selama 10 tahunan dia dalam posisi uptrend terus teman-teman ya. Sini
hampir lewati dan sekarang terlewati ya. Mudah-mudahan sekarang itu lagi 10 tahunan lagi dijual di harga agak mahalnya dikit teman-teman ya. Kita cek Dewa secara keseluruhan. Kita harus cek secara keseluruhan teman-teman ya. Nah, ini adalah emiten Dewa itu pernah ke harga bawahnya juga teman-teman di angka 50-an dan dia berhasil ke 200. Artinya sempat di 50 dan berhasil up sampai 200. Nah, sekarang kan masih posisi 117. Artinya dia siap bisa teman. 143 masih bisa teman-teman. Bahkan kan di sini aja sampai ke 200 kan, di sini 200 saja. Apakah bisa ke sana? Harusnya bisa teman-teman ya. Nah, saya tidak punya tahanan lagi selain di sini. Mungkin nanti setelah lepas dari sini baru kita akan bicarakan lagi teman-teman ya. So ini harus dicari datanya sampai ke tahun 2009 teman-teman ya, datanya itu ya di sini nih ya. Nanti kita cek deh tersendiri ya. Apalagi sekarang rumornya itu Dewa itu mau mengakuisisi PSAB ya. Biarin aja lah rumor. Tetapi respon yang ada adalah Bandar Poren masuk. Nah, pertanda apa teman-teman kalau Bandar Poren masuk? Sedangkan Bandar Poren itu sudah ngambil dari sejak tanggal nih, dari sini teman nih, dari sini nih. Kehalangnya di situ ya. Kita cek lah di sini. Dari tanggal 29 teman-teman ya. Dari tanggal 29 si Poren ngambil ya area sini nih. Dem ngambil, ada pembuangan sedikit ketika saya dua atas dan per hari ini 18,2 miliar si Poren net buy teman-teman. Artinya mudah-mudahan ini bisa di-up sampai ke 140 ya. Jadi target tertingginya hanya 200 aja teman-teman, 220 lah gitu. Tapi jangan sampai ke 200, 190 aja udah cukup lah teman-teman ya. Apakah mau ke sini? Ini kan Dewa ini belum pernah ke sini selama dari tahun 2007 teman-teman ya. Inilah emiten yang di-up langsung dijatuhkan teman-teman ya. Bisa aja ke sini teman-teman dari tahun 2008 ya. 2007 2008. Tapi saya pikir sih kalau dia sudah ke 50 dan cenderung di angka 200, udah ke situ aja, jangan jauh-jauh teman, 200 aja cukup. Saya aja mereka ke sini berapa nih? Tertingginya itu 150 aja teman-teman. Karena selama 10 tahunan saya tidak punya lagi tahanan sebelah kiri. Ini cenderung dijual di harga agak mahal dikit teman-teman ya. Kalau harga wajar itu angka 100 perakan. Oke, jadi untuk Dewa seperti itu ya. Ada Ultra Jaya teman, ULTJ. ULTJ lagi posisi downtrend dulu, MA10-nya masih di atas candle. Bandar Poren dan lokal cenderung jualan, Bandar Poren yang atas, Bandar lokal yang bawah cenderung jualan. Perhatikan di sini merah terus ya. Sempat kemarin Bandar Poren dia akumulasi tapi cenderung sekarang buang lagi. Tetapi kalau perhatikan teman-teman dari tanggal 30 Oktober ternyata Bandar Poren terus akumulasi ya. Walaupun ada pembuangan mungkin tidak terlalu banyak ya, sekitar 1/4 aja boleh dibuang. Kita akan tunggu lagi si Bandar Poren akumulasi lagi teman-teman ya. Untuk target kenaikan sudah terlihat tanggal 19 dan juga ada target di sini teman-teman nih, di angka 1.500-nya teman-teman ya. Nah, kita cek Ultra Jaya ini dalam posisi seperti apa. Karena penting teman-teman, posisi itu penting ya. Nah, kalau udah posisi penting ketahuan kan selama 10 tahun berarti dia dijual di harga mahal sejak tahun 2003. Artinya sekarang lagi diturunkan ya. Tapi tiap tahun dia menghadapi mampu ke target tertingginya. Kalau sekarang diturunin wajar ya. Biasanya di up itu berbulan apa nih? Bulan Desember tahun 2023 dia kembali bulan Februari Maret lah teman-teman, antara Maret. Tapi sekarang Februari diturunin dulu. Biarkan dia menyentuh harga penurunan di angka 1489-an ya. Kalau saya di sini 1471. Nah, mudah-mudahan bisa disentuh di sini teman-teman ya, karena di sini adalah target penurunannya berdasarkan yang saya terima sinyal penurunan di situ ya. Ada juga di angka 1300 sama 1300. Jebol sini ya bisa ke angka 1300 teman-teman ya. Kita cek berapa persen penurunannya untuk dari yang agak tinggi dikit 15, pas di sini 20 19,38, mungkin pas di sini 20. Mudah-mudahan ada pantulan nanti dari sini teman-teman ya. Karena dari MA juga lagi menuju ke bawah dan Bandar lokal teman-teman lagi jualan dulu teman-teman ya. Oke, untuk Ultra Jaya seperti itu. Lanjut, ada BP. Nah, BP ini pertanyaan kenapa katanya naiknya nggak kemana-mana, malahan turun, naik lagi turun lagi, cenderung tidak pernah up gitu teman-teman ya.
Kalau perhatikan teman-teman BP ya, saya sering ngebahas BP itu, dia itu punya yang namanya diakumulasi tapi tidak pernah naik. Saya itu pernah ngobrol begini teman-teman di BP itu. BP itu cenderung sekarang itu lagi dipertahankan di area itu. Dia cenderung murah teman-teman, dijual di bawah harga tengahnya, dan dia cenderung pernah ke harga 50 ya. Nah, dia itu cenderung di harga-harga sekarang lah. Dia itu istilahnya apa ya? Tektokan di situ aja, sampai ke 94 aja. Makanya kalau dia break 94 berarti dia mau melanjutkan kenaikan, mungkin mau tektokan di atas 94. Tapi selama dia masih dijebloskan di 94 ke bawahin lagi, berarti betul memang bahwa dia itu selama ini beberapa tahun ini sejak sini teman-teman. Nah, semenjak di sini ya naik, dijebloskan lagi, naik lagi, nanti dijebloskan lagi. Dia akan membentuk seperti ini, gunung, bukit, gunung, lembah teman-teman. Walaupun terus diakumulasi, tapi kecenderungan dia tidak akan kemana-mana ya. Makanya kalau dia break 94, saya bilang kalau break 94 berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Tapi kalau kembali selalu mau lolos nih ke angka penurunannya, ternyata masih ditahan di sini ya. Ini MA10 juga masih menuju ke atas, cuman udah mulai agak belok dikit karena ada tekanan ya. Nah, ini target kenaikannya teman-teman ya. Usahakan nanti kalau mau average itu di bawah aja teman-teman ya, di angka 65 ataupun di bawah, di atas dikit lah gitu ya, di 69-nya. Karena kecenderungannya seperti ini teman. Terus diakumulasi aja teman-teman, akumulasi tapi tanpa penjualan yang signifikan ya. Tapi ini diizinkan dari bandarnya, di bandar emitennya diizinkan untuk ditaikan ya. Jadi ini istilahnya diakumulasi tanpa kenaikan yang signifikan aja. Mungkin udah ada perjanjiannya, jangan lepas dari 90 katanya. 90 akan saya hajar. Seperti itu mungkin teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ngambil BP di bawah aja ya, karena kecenderungannya seperti ini. Nih, ya ada semenjak tahun 2024 kemarin diturunin lagi kan. Di up lagi tanggal bulan November. Tahun berapa nih? Tahun bulan Oktober ya. Terus waktu di sini juga sama, di up dari bulan Agustus 2024 dia ke bawahin lagi ya. Di sini juga sama, ke bawahin dulu baru di up. Nah, seperti itulah teman-teman, cenderung dia ditahan di angka 94. Mungkin tidak lebih daripada 100 lah teman, 108 nih saya punya target di situ. Cuman kalau sudah melihat begini ya mungkin targetnya hanya ini aja, tertinggi itu hanya 94 teman-teman ya. Tetapi kalau dia break 94 teman-teman ya, 96 dia MA10 nya juga menuju ke atas, kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikan ke 107. Cuma selama 2 tahun ini kita cek setelah 3 tahunan deh. Nah, di sini teman-teman mulai di sini. Ini sebenarnya lagi uptrend teman-teman ya. Dari mulai harga 59 tuh ya. 59 dia terus uptrend ya. Cenderung dia tidak supportnya itu, bawahnya itu cenderung lebih tinggi teman-teman ya. Tinggal ngejeblosin 94-nya aja nih. 94 jeblos aja. Bisa ke angka sini, ke harga tengahnya 109. Cuma ini perjalanannya panjang karena dia juga mendondenkannya panjang teman-teman. Dari mulai tahun berapa dia ngejontelenin? Dari tahun 2022, 2 tahun dia dijeblosin ke bawah sampai ke kerak bawah 58. Terus dia dimainin lagi ya di angka 62-nya ya. Up lagi. Nah, ini sebenarnya kalau dia break 94 kemungkinan uptrendnya ada teman-teman. Cuman saya perhatikan dari beberapa tahun ini, tahun 2024 terutama, kok dia cenderung ditahan di angka 94 aja. Makanya ini harus ada terobosan, itu istilahnya 94-nya harus jebol dulu. 9294 jebol di sini nih, 94 jebol bisa menuju ke angka 108. Tapi kalau dia masih ditahan di angka 94 berarti dia mau melanjutkan yang namanya strategi dia itu turun ke bawah dulu, turun ke bawah nanti naikin lagi sampai ke 94, ini turun lagi 94. Teman-teman yang nyangkut antara 94 95 lebih baik turunin dulu deh tensinya. Nanti kalau di bawah turun sekitar 90, harga 88 mungkin bisa kejemut dulu. Nanti kalau mau ngambil lagi BP lebih baik di bawah aja ya, karena kecenderungannya seperti itu. Kecuali kalau dia emang tembus 94 95, dia bikin kepala merah dan MA10-nya lagi menuju ke atas, fix dia mau ke 108. Tapi kalau dia masih diturunkan lagi ke bawah, artinya dia mau bermain di angka 94 aja sampai mungkin ke angka 66, 65, 65, 66 gitu ya. Ini area sini teman-teman ya, mungkin akan bermain di area sini. Makanya dia meninggalkan PR di sini teman-teman. Ini ada PR gap yang harus diselesaikan di angka 77-nya. Jadi walaupun ini banyak akumulasi, tetapi kalau memang bandarnya pinginnya seperti ini ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu teman-teman. Silakan aja kalau mau istilah ikut-ikutan ya, paling dihajar sama mereka punya barang banyak. Coba ya taruh sebelah kiri teman-teman dengan jumlah lot 1 miliar aja, dihajar sama dia.
Jangan diganggu teman ya, tapi diizinkan untuk naik gitu teman-teman ya. Ada waktu yang diizinkan untuk naik. Oke, untuk BP seperti itu ya. Jadi saya juga dari tahun 2024 itu nunggu dia break dari 92 teman-teman ya. Ternyata tidak break-break. Nah, sekarang saatnya, tapi masih ada tekanan dari atas nih. Dia mau naik tapi ditekan dari atas ya. Tekan dari atas tapi diambil lagi sama si bandarnya gitu kan. Makanya ini saya bilang emiten betul kata teman kita bahwa emiten diakumulasi kok nggak naik-naik. Makanya kita tunggu di 9295 nya. 9295 break bisa ke angka 108 atau dia mau melanjutkan kenaikan seperti hanya waktu tahun 2022 ya di sini. Dia malahan sampai over teman-teman ya. Sampai over, artinya sudah sampai jenuh, beli banget baru dijual lagi ya. Dia nurunin aja lama ya, naikin juga harusnya. Ini bagus teman-teman kalau naikin seperti ini, cenderung santai pelan-pelan. Teman-teman juga kan kalau pingin ngambil lagi di bawah lagi, nggak kuat nih 92, ya udah jual dulu, nanti ngambil di bawah lagi gitu sampai nanti break aja 108 1996 mungkin bisa up teman-teman ya. Oke, ini mungkin belum selesai ya teman-teman, mereka itu belum selesai untuk pengambilan barangnya ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada Pire Alpe Energi Invest ya. Nah, Pire itu teman kita punya PR, saya punya PR di sini nih, area sini nih. Oh, bukan di sini. Teman kita nyangkut di sini ada nih, di angka 110 ya. Ini saya lagi saya terus tungguin teman-teman ya. Ini biasanya itu smart money teman-teman yang mempunyai bukan kuasa ya. Pertanda kenaikan itu smart money masuk. Boleh di sini smart money masuk, bem. Ini smart money masuk juga, bem, lumayan kan, shadow juga ke angka 93 gitu kan. Nah, ini posisi downtrend tapi smart money belum masuk terlalu signifikan. Kita akan tunggu smart money masuk yang signifikan lagi teman-teman ya. Nah, ini Bandar Polres sudah ngambil dari tanggal 14 teman-teman ya. 14 apa ini? 14 Januari. 14 Januari Polres sudah ngambil. Ada SQ yo, lokal semua teman-teman, yo, KW semua ya, tidak ada yang aslinya ya. Aslinya malah keluar 10 ya. Tunggu aja nanti si smart money masuk teman, karena kecenderungan yang berdasarkan saya tahu itu si Fire ini kalau mau naikin harga itu harus ada smart money masuk teman-teman. Baru dia mungkin bisa disedaukan teman-teman ya, manfaatin itu aja ya. Kalau secara EWA soalnya lagi menuju ke bawah dulu ya. Kemarin saya bilang wah ini mau uptrend nih, ternyata kan berkata lain kan, malahan dia di downtrend. Masih Bandar Lokal jualan ya, Bandar Lokal jualan di sini nih. Oke, jadi untuk Pire kita tunggu smart money masuk karena si Bandar Lokal lagi jualan tapi Polen masuk ya, mudah-mudahan smart money juga masuk. MA10 lagi menuju ke bawah, mungkin lagi dia mau downtrend dulu, mau ke arah ke 81 teman-teman. Di sini ada PR si ekor merah teman-teman ya. Lanjut ada DNAR ya, DNAR. Target kenaikan ini udah lama nggak dibahas teman-teman ya. Ini udah lama nggak dibahas ya. Kita hapus dulu, target penurunannya sudah tercapai. Target kenaikannya nih teman, karena sudah lama nggak dibahas, artinya saya tidak ngebahas lagi gitu ya. Nih target kenaikan selanjutnya ada di angka 156 dan paling pucuknya teman-teman, bukan pucuk, 1180 nih ya. Itu target yang saya pernah bikin ya ketika penurunan di sini nih. Nah, juga target selanjutnya di angka 174. Saya bilang kan target saya itu sangat-sangat mudah sekali. Apa targetnya? Kepala merah teman-teman. Udah itu aja. Ini kepala merah juga ketembuskan. Walaupun lama kan dari tahun 2024 bulan Desember kan, tapi up teman-teman ya. Terus penurunannya apa? Gap down. Nah, gap down seperti ini teman-teman. Ini area penurunan di angka 102 ya. Itu ada area penurunan, di sini juga ada dikit di MA 200-nya ya. Nah, ini kemungkinan teman-teman kalau perhatikan ya. MA 11 lagi menuju ke atas, cuma harus hati-hati teman-teman. Ini area area penurunannya. Cuma kalau lagi segini, perhatikan Bandar Poren keluar teman-teman ya. Nih, yang biru ini keluar. Dia ngambil area tanggal 19 Desember, ngambil agak tinggi dikit. Di markup di sini, bukan di markup namanya, di akumulasi lagi daerah sini. Dinaikin, Bandar Lokal masuk nih. Ini Bandar Lokal masuk, Poren keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Bandar Poren masuk, Bandar Poren keluar, Bandar Lokal masuk. Nah, terus bagaimana
bandar lokalnya ada si XA teman-teman ya. Kalau target kenaikan ya 156 teman-teman, 156 adalah target kenaikannya. Volume juga lumayan ya. Yang ngambil di urutan YP XLPD-nya itu ukuran kedua 34, yang ngambil si XA nih. Mudah-mudahan si XA bisa lah naikin sampai ke angka 155 teman-teman ya. Tetapi walaupun 155 teman-teman lebih baik ini kalau ini kan sudah mulai kita lihat dinar ya. Saya malahan lebih suka itu kalau emiten itu ketika sideways seperti ini teman-teman. Oh lagi downtrend tunggu EMA 10-nya. Oh lagi lumayan diambil nih gitu kan. Smart money sudah ngumpul nih, smart money sudah ngumpul. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai bisa nyicil gitu, ikutin aja bandar-bandar nyicil, ikut nyicil gitu kan. Harapan masuk ikut masuk, pola juga apa smart money juga masuk. Mungkin teman-teman akan sabar di sini, tapi ketika dia lumayan kan teman-teman ya. Dari 100 berapa nih? Dari 104 ke 140 kan lumayan. Nah, mudah-mudahan si smart money ini masih si bandar lokal belum jualan, mudah-mudahan besok bisa jualan di atas ya. Karena smart money sudah jualan teman-teman ya. Nih, smart money sudah jualan. Maaf, bukan yang ini. Yang satu lagi yang bawah. Nah, sudah jualan tipis banget di sini. Biasa kalau jualan dia tipis teman-teman ya. Di sini dia tipis, itu jualan, udah jualan ya. Biasanya kalau smart money itu ya saya bilang gitu bisa nyambung ke retail juga tuh, yang nyambung itu retail teman-teman, kadang-kadang seperti itu. Oke, mudah-mudahan si smart money tidak jualan hanya satu hari, mudah-mudahan besok dijual kembali gitu ya. Dia bisa jualan istilahnya ngelawan dari si bandar lokal ya. Kalau tadi kan ngelawan Poren, sekarang tinggal ngelawan lokalnya. Karena si Poren berhasil keluar dengan merdeka. CC merdeka. Kita cek nih, sebenarnya si bandar Poren masih ada teman. Perhatikan di sini nih. Tanggal 19 Desember. Ya, kita cek ya 19 Desember. Nah, tuh masih ada YP sama CC, tinggal sedikit lagi ya. Masih ada YP sama CC, tapi tinggal sedikit lagi ya. Mudah-mudahan bisa jualan di atas ya. Karena si CC sembari memaaf harga teman-teman tuh ya. Dia beli 1,2, jual 1,1, tinggal sisa doang. Ya kalau sisanya dijual di berapa aja ya tetap untung teman-teman ya. Itulah yang namanya bandar teman-teman ya. Makanya hati-hati area sini teman-teman, di area 103-nya ya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah di sini udah ada teman-teman ya. Kita cek dinar posisinya di mana. Nah, dinar itu lagi mau posisi uptrend teman-teman ya, balik posisi uptrend ya. Ini step by stepnya sudah dilalui dan dia juga tidak pas penurunan tidak bisa melewati area 81, berarti cenderung di up, berarti dia sudah mau menuju uptrend ya. Lepas dari 167 bisa ke harga tengah teman-teman ya. Untuk 3 tahunan ya, kita lihat 10 tahunan. Nah 10 tahunan juga sama teman-teman ya, dalam posisi dia ini cenderung dulunya itu dijual di harga tengah, dijual di harga mahal, tapi sideways tidak jatuh daripada harga 300-an ya. Tapi sekarang pas tahun 2000 berapa nih, 2022 dihabisin ke sini. Apakah bisa mengulang? Perhatikan di sini, ini sejarahnya teman-teman, ini sejarahnya, lihat sejarahnya hampir sama kan, turun dulu ke bawah langsung uptrend kan. Nah tunggu aja, mungkin nanti bisa ke angka 1232 lah teman-teman, jangan jauh-jauh ya. Saya aja mendaring angka 180 aja nggak jauh-jauh teman-teman, ke atas nggak ada ya, hanya ke sini aja. Nanti kalau sudah tembus ini ada sideways, kita akan ulang lagi ya. Nah mudah-mudahan sih ini si bandar Poren itu jualan di area sini aja, di area atas nanti bisa ngambil lagi ya. Model kayak Dewa gitu, Dewa kan jualan di atas gitu kan, jualan di atas terus di up dikit, jualan lagi terus ngambil lagi gitu ya. Tapi inginnya saya seperti itu ya, cuman ya bandar gimana sih gitu, kalau bandar terserah bandar gitu kan. Jadi penjualan hari itu dinar itu adalah jualan daripada bandar Poren, tapi bandar Poren masih ada barang yang menahannya atau berusaha untuk menahannya untuk tidak terlalu jatuh lagi, yaitu si bandar lokal. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa jualan di atas, karena selama ini bandar lokal keluar per kemarin 2 hari ini ngambil. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa meyakinkan gitu kan untuk bisa naik ke angka 156, dengan harapan ini bisa ke angka 230 berdasarkan sejarahnya teman-teman. Ini berdasarkan sejarahnya dan berdasarkan si kepala merah yang harus dilalui teman-teman, karena setiap kepala merah kan kelalui ini satu kelalui. Nah mudah-mudahan besok kalau kelalui lagi hati-hati ya. Di 3 candle 3 ke atas harus ada koreksi, kalau udah koreksi baru bisa menaikkan kalau ke atas gitu teman-teman kalau naik. Tetapi kalau di bawah hati-hati area sininya. Ini mungkin mudah-mudahan ada pantulan di 104. Kenapa harus area sini? Karena di sini ada gap. Dia biasanya akan menjemput PR-nya di gapnya. Nah seperti itu teman-teman untuk dinar ya.
Ada Aksio. Aksio katanya rumornya bagaimana katanya setelah itu apa namanya kebijakan dari Trump gitu ya. Nah kalau dari Aksio teman-teman ya, saya melihat dari Lucas market makernya cenderung dia sideways saja, tetapi ternyata si Aksio itu terus diakumulasi sejak tanggal 29 November dari bandar lokal. Bandar lokal itu sudah akumulasi sejak tanggal 29 November. Adapun penjualan hanya sedikit-sedikit, sepertinya dia hanya nahan aja. Konfirmasi nanti dari bandar foreign. Bandar foreign cenderung ngambil, pernah ngambil di harga sini teman-teman sini nih. Dia ngambil lagi, terus ada pembuangan di area sini. Kemarin itu dia liburan, tidak mengambil apapun sejak dia tanggal berapa ini nggak kelihatan di saya di tanggal 23 ya, tanggal 23 Januari teman-teman ya. 23 Januari dia tidak melakukan aksi apapun, dan MA10 juga masih berada di atas candle. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka 125. Ini tanda-tanda penurunannya sudah dilewati teman-teman ya. Kita hapus dulu. MA10 masih berada di atas candle, hati-hati bisa menuju ke angka 110. Nah kita cek untuk Aksio. Posisi Aksio di mana? Tengah, atas atau bawah teman-teman ya. Aksio dalam posisi rendah banget, artinya ada siap untuk di up teman. Ini udah harga murah banget teman-teman ya. Sempat diprank dikit ya ke angka 107. Saya punya tahanan di angka 110 teman-teman ya. Ini sejarahnya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita mudah-mudahan sih ini bisa melanjutkan sejarahnya teman-teman ya. Bisa di up kembali, bisa ke harga, jangan jauh-jauh, harga tengah aja 226 ya. Oke, sama-sama dengan ke angka 176 untuk si Aksio ini. Karena harga wajarnya di 100 teman, artinya ini sudah kemahalan berdasarkan harga wajarnya. Nah seperti itu teman-teman untuk Aksio ya. Jadi belum ada pengambilan dari signifikan ya, hanya ada liburan daripada daripada bandar foreign, dan Smart Money sudah mengumpulkan kekuatan. Nah ini tanda-tanda untuk udah mengumpulkan kekuatan teman-teman. Sebab di sini sudah ada harga tertingginya ya, cuma disedaukan aja, sempat jualan tapi dia ngumpulin lagi. Nah mudah-mudahan Smart Money sudah mulai ngumpul, jadikan emiten ini bisa up lah teman-teman ya. Kita cek untuk Februari tanggal 4 ya. Ya, si Polen tidak melakukan apa-apa kan, kosong kan? Kosong gitu. Kita cek domestiknya siapa yang buang, ada CC, ada BQ ya, cenderung YB, YXC, ya ada yang ngambil. Ini bagus YB teman-teman yang ngambil ya, walaupun dia di luar daripada bandar emitennya, tetapi dia cenderung sudah ngambil. CC, BQ ada sebagai penahannya ya, yang mempertahankan supaya tidak kemana-mana selama dari bulan Januari ya, dari tanggal berapa Desember ya, akhir lah. Nah kemudian kalau dia break teman-teman, break 124 bagus ya, tempat beli mau melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia turun ke bawah artinya mau jemput PR-nya dulu di 109, karena paling rendah ada 108 teman-teman. Disitulah harga terendahnya di sini. Mudah-mudahan kejemput dulu nih biar tuntas PR, jadi naik ke atasnya juga agak lama dikit. Oke, untuk Aksio seperti itu teman-teman ya. Ada ISAP, teman ISAP ya. Ada ISAP, bagaimana dengan ISAP? Apakah akan terbang kata ISAP ya? ISAP bandar lokal kemarin ngambil, sekarang ngebuang teman-teman. Ini hati-hati, ada area penurunan nih, kita pindahkan ke sini ya ISAP ya. Nah MA10 sudah mulai berada di antara candle, satu candle lagi aja teman-teman naik ke target kenaikan 13 nih, bisa jadi ke atas, walaupun si bandar lokal sudah jualan hari ini ya. Di bandar lokal masih jualan teman-teman, kemarin sempat ngambil dikit ya, tapi penjualan lebih sedikit daripada pengambilannya. Kita cek tanggal 4 ya, yang ngebuang siapa? ROCC XC ya. GR masih masuk, GR berarti 23.000 ya, 25.000, artinya GR masih akumulasi, RO keluar. Berarti ini GR adalah sebagai bandar sih teman-teman ya, sebagai bandarnya, karena si GR terus nambah teman-teman ya. Nah mudah-mudahan si GR nanti jangan jualan dulu gitu ya, pungut aja dulu gitu kan. Kalau dari pungutan sih sebenarnya bandar lokal lagi posisi jualan teman-teman, cuman pas kemarin si GR udah masuk lagi di sini ya tanggal 3-nya, dan pembuangan juga tidak terlalu besar kan di sini kan, hanya sedikit aja. Kalau kemarin kan ngambil sedikit, buangannya besar gitu kan di sini nih. Jadi ngambil buang lagi ke sini ya. Nah cenderung dia sideways teman-teman ya. Tapi MA10 juga menuju ke atas ya, fix lah teman-teman, naik ya 13 ya. Target ke 17 aja karena belum tercapai secara body. Jadi belum saya hapus nih kalau garisnya. Kalau pencapaiannya sudah saya kasih ya, 10 bulan 1 deh
waktu dibahas tanggal 7. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Sehingga ini target kenaikan teman-teman nih. Nah, 15 juga target hanya kenaikan, istilahnya hanya kelewatan aja, tapi target di sini aja di 17. Belum saya cabut statusnya teman-teman ya. Tetap walaupun istilahnya tanda-tanda kenaikan sudah aja, MA10 sudah mulai di apa namanya menuju ke atas, cuman ke bawahnya juga harus hati-hati. 9 sama 10 kali masih belasan, masih enak lah teman-teman. Average juga nggak terlalu jauh gitu kan. Oke teman-teman, GR masih akumulasi, pertanda MA10 lagi menuju ke atas, MA200 juga masih menuju ke atas, MA20 menuju ke atas, MA200 juga menuju ke atas. Harusnya secara teori ini masih uptrend teman-teman, walaupun ada pembohongan daripada bandar lokal, tapi hanya sedikit, masih mensisakan dari tanggal kemarin teman-teman. Oke teman-teman, untuk malam ini sekian dulu ya, bagian keduanya kita akan sambung lagi pagi hari. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan untuk pagi hari. Sekian dan terima kasih. Ciao.